Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dini wa din wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pagi ini alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di channelnya Nurul Iman dengan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga sahabat-sahabatku dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan saya juga semoga disehatkan. Semoga kajian di pagi ini kita mendapatkan hikmah, berkah dan manfaat khususnya buat saya, umumnya buat sahabat-sahabatku di rumah. Amin ya Allah alamin. Kajian di pagi ini masih melanjutkan haramnya orang yang junub 6 perkara. Kemarin baru 3 itu apa? Yang ke-1 haram sholat, yang kedua haram tawaf, yang ketiga haram memegang Al-Quran. Sekarang yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabi'u halan utai kang kaping papatna ieu sitah iku hamluhu mikulne mushaf li annahu kana satuhune hamlu iku a'dhamun lawih agung minal masjid tinimbang anggapok bahwa maka utawi hamluhu iku haramun haram bil qiyasi kalawan qiyas al aulawi kang luwih ngelatan. Yang keempat haram membawa Al-Quran. Kenapa haram membawa Al-Quran? Karena membawa itu lebih mulia, lebih agung, lebih utama, lebih agung daripada orang yang memegang Al-Quran. Coba kalau dipegang, cuma dipegang doang. Kalau dibawa lebih mulia, lebih agung, lebih mengagungkan. Maka dari itu harus kita punya wudhu dulu kalau memegang Al-Quran mushaf. Karena kenapa? Bahwa membawa itu haramun haram. Tapi bil kiasi, dengan kias seperti kemarin yang sudah saya ceritakan, kalau Al-Quran di dalam tas, kemudian kita niatkan membawa barang ini sebutkan, yaitu saya membawa jidar serta Al-Quran, bisa niat seperti itu. Atau juga bisa tidak niat apa-apa, langsung bawa aja. Kemudian niat membawa barang, ada tiga. Niat membawa barang, tidak niat apa-apa, dan niat membawa mushaf dan jidar tentunya. Maka dari itu boleh kita bawa itu tas tersebut, asalkan kita selayaknya aja tas tersebut harus disimpan dengan baik. Qala isandika sapa awan an-Nawawi menawi sabaun pada uga ono apa hamlu mikulne mushaf bigira pihi kalawan kantongne mushaf, kalawan jadi mushaf bigori au bigori atau kalawan liyane gilap. Intah wis kata gaul Imam Nawawi, sama saja orang yang memegang jiridnya itu tidak boleh. Au bigorhi atau lian selain jiridnya. Seperti apa? Seperti selain jirid, seperti dibungkus ya oleh kertas, misalkan Al-Quran dibungkus oleh kertas, disampulin, maka itu sampulnya tidak boleh dipegang oleh kita karena menempel dengan mushaf atau menempel dengan jiridnya. Wa yajuzuan wa napa hamlu mikul hamiral mushafi ing wong kang mikul mushaf wala yajri lan ora berjalan pihi ing dalam hamli opo tafsilul mata'i mertelakan barang li'annahu karena satuhune hamli iku la yu'adu ora den itung-itung hamilal mushafi
iku la yu'alula dan hitung-hitung apa hamlu hamli hamilan mushafi ing mikul mushaf walau qasada ulan sanajan nejan sapa si wong hu ing ieu hamlu hamli mushaf ya fala ibrotan maka ora dan hitung-hitung fala ibrotan maka ora ngitung-ngitung bikosdihi fala ibrotan maka ora dan hitung-hitung bikosdihi kalawan najane ieu mushaf walau hamilil mushaf yang sanajan nejak sapa si wong walau hamila lan sanajan nejak sapa si wong mushafan ing mushaf ma'a kitabin ing dalam surat kitab pijildin ing dalam jilid sajilid wahyin kang sawiji pahukmuhu maka utai hukum ieu mushaf iku hukmul mushafi hukum mushaf ma'al mata'in dalam sumatani barang pil mata'in dalam tafsir al-mari kang wis kaliwat bin nisbati kalawan mapadani lil hamli maring mikul dan boleh kita memegang Al-Quran, memegang mushaf yang 30 juz boleh kita, tapi dengan syarat harus dengan barang. Maksud barang di sini yaitu seperti mushaf 30 juz yang ada arti dan tafsir. Tafsir ada tafsirnya, barang seperti tafsir, seperti syarah. Syarah itu penjelasan dari Al-Quran. Maka dari itu kita boleh memegang Al-Quran tersebut, memegang tafsir tersebut, walaupun kita niatnya membawa Al-Quran, tapi tetap di sini walau qasadahu, walaupun kita meniatkan membawa Al-Quran paling kota, maka tidak termasuk dihitung-hitung membawa Al-Quran karena ada tafsirnya, tapi tetap kita membawa Al-Quran, ada tafsir atau ada syarahnya, penjelasan Al-Quran, tetap bagus atau utamanya membawa Al-Quran itu, membawa tafsir itu dengan wudu. Kalau kita mau bermanfaat ilmunya dan lebih pahalanya dilipat-lipatkan. Itu ya, boleh orang yang memegang Al-Quran yang ada tafsirnya dalam satu jilid ya, boleh. Amal masuk anapun utawi anggepok ne mushaf iku payah rumu maka haram apa masul jildi anggepok mi jilidne al musamiti kang meneran lil mushafi maring mushaf dunama ora haram anggepok barang kang ada hungaliane ieu jilid wa inna ma haruma adapun memegang Al-Qur'annya kan tadi membawa Al-Qur'an, yang ke satu membawa Al-Qur'an dengan barang, contohnya di dalam tas, itu kita harus meniatkan membawa kitab yang lain. Sebutkan saya membawa di dalam tas tersebut ada Al-Qur'an, ada jidar, contohnya ada pulpen, kita niatkan membawa pulpen yang ke satu. Yang kedua, niat bisa juga tidak niat apa-apa, langsung aja dibawa. Kemudian yang ketiga bisa juga niat membawa barang doang, itu membawa pulpen, itu boleh. Yang tidak boleh niat membawa Al-Quran dalam tas, tidak boleh. Terus kemudian orang yang membawa tafsir Jalalain seperti kitab tafsir Jalalain, itu boleh kita pegang tanpa wudu, asalkan kita butuh untuk belajar, dan bagusnya itu wudu dulu.
Tetap orang yang memegang Al-Quran 30 juz tanpa ada tafsir, tanpa ada barang, maka itu haram hukumnya. Memegang Al-Quran tanpa ada tafsir, tanpa ada penjelasan dalam satu jilid 30 juz, semuanya bahasa Arab semua, tulisan Al-Quran semua, maka kita dipegang jilidnya doang juga haram hukumnya. Haram. Wa inna ma haram nang pasine haram apa masuk jildi anggap jildi al musa apa masuk jildi il mushafi anggap jildi mushaf ma'ana wa ilmu sumatane satu hone jilid iku hailun nganggo aling-aling wal masun utawi anggap jilid min waraihi saking burieunana ya hail iku la yu'athiru ora napakeun sapa si wong ing jildan kama pi ada minakti kaya wae ing dalam ora batal wudu kama pi ada minakti wudu kaya wae ing dalam ora batal wudu bil masih kalawan anggapok min waraiha ilin saking murina pang aling-aling li anna hurmatil masih kana satu ne haram ne anggapok hunna ing dalam mangkono mushaf iku ta'zimun ngagung dil mushafi maring mushaf paharuma maka haram min waraiha ilin saking burieuna ya paharuma maka haram opo anggapok mushaf minal mushaf min waraiha ilin saking burieuna aling-aling mubalaghatan karena mengatakan pihi ikut tetap ing dalam ieu ta'zim. Dan pasti haram memegang jilid Al-Qur'an serta memakai halang-halang, tetap haram hukumnya. Contoh Al-Qur'an dibungkus oleh kain, pakai kerudung, pakai baju, pakai sarung samping, itu haram tetap kalau kita tidak punya wudhu, karena menempel dengan kain tersebut, menempel dengan jilidnya. Walaupun tangan kita tidak menempel dengan jilidnya, tetap haram membawanya. Dan memegang itu haram hukumnya. Makanya kita harus punya wudhu dulu membawa. Karena kenapa haram membawa Al-Quran tanpa wudhu? Yaitu karena Al-Quran itu ta'zim, agung, mengagungkan kepada Al-Quran. Menempelnya itu dengan menapak gitu ya, itu haram. Wala yajibulan orang wajib apa man usobi nyegah nih boleh jadi kumajen kang tapi julau juruan sanajan junub sapa si sobi min hamli mushab saking mikul ne mushabnya sobi wa masihilan anggap pok mushab sobi li hajati ta'limihi kana arah mika butuh belajar si sobi wa masyaqqatil istimrarihi lan kana arah narima wa masyaqqatil istimrarihi lan narima susah tetap niya si sobi mutaharon ing susuci pamahalu darika maka utek panggonana ieu la yajibu man usobi iku ingkana lamun ono sapa si sobi lidirasatin kana arah ngadares qala wisandika sapa si bromalis asyibromalis bi khilafi tamkinihi dan tidak wajib kepada anak kecil
Dan tidak wajib melarang anak kecil yang sudah tamyiz. Kan tamyiz itu umur 7 tahun. Syaratnya tamyiz itu umur 7 tahun yang sudah mengetahui kanan dan kiri. Bisa anak kecil itu sudah bisa beristinja, suci, maka itu disebutnya anak tersebut sudah tamyiz. Maka boleh kita kasih Al-Quran. Jangan kita larang anak tersebut memegang Al-Quran walaupun tidak punya wudu. Walaupun orang tersebut punya hadas setengah pertengahan, yaitu seperti junub. Misalkan umur 7 tahun anak tersebut sudah dinikahi orang, maka anak tersebut walaupun dalam keadaan junub, karena susah untuk istiqomah bersuci, susah untuk istiqomah tetap untuk bersuci, anak tersebut kan kadang-kadang anak tersebut kadang-kadang suci, kadang-kadang enggak, kadang-kadang wudu, kadang-kadang enggak, maka boleh anak tersebut memegang Al-Quran walaupun dalam keadaan junub, walaupun dalam keadaan junub boleh, asalkan anak tersebut memegang Al-Quran itu dalam keadaan tidak wudu karena belajar. Kalau tidak karena belajar, maka tidak boleh kita mengasihkan Al-Quran. Karena kenapa? Tetap takut diinjak-injak, takut dihinakan. Tetap walaupun dalam keadaan sudah tamyiz, kalau tidak niatnya untuk belajar anak tersebut, maka kita jangan mengasihkan kepada anak tersebut untuk mushaf tersebut. Harus larang. Ini kan didirosatin karena belajar anak tersebut itu karena belajar. Contoh, anak tersebut mau mengaji, sudah umur 7 tahun, sudah bisa suci, sudah bisa wudu, sudah mengetahui kanan dan kiri, tidak idiot, maka anak tersebut boleh kita kasih Al-Quran karena mau mengaji. Kalau tidak mau mengaji, kalau cuman dibawa main Al-Quran, tidak boleh kita kasihkan kepada anak tersebut tanpa wudu, karena takut diinjak-injak dan takut karena dihinakan Al-Quran tersebut. Tidak boleh. Nah, itu tidak diwajibkan melarang anak yang sudah 7 tahun karena belajar walaupun dalam keadaan junub dan walaupun keadaan tidak punya wudu. Memegang Al-Quran tidak wajib dilarang. Tapi bikhilapi tamkinihi, kalawan perbeda ngongangaken nesi sobi minas sholati saking sholat, wa tawafi lan tawaf au nahwihi ma tawazzawa mana sholat dan tawaf ma'ah hadasin ing dalam sumatane hadas, intaha iskato kaul Imam Nawawi intaha iskato kaul Imam Syibromanis. Beda lagi memperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Contoh, anak sudah 7 tahun, sudah tamyiz, kita bolehkan untuk sholat tanpa wudu. Tidak boleh, kita harus ajarkan dulu sholat. Kita harus ajarkan dulu wudu untuk mengerjakan sholat. Beda lagi, bihilapi tamkinihi, kita harus larang sholat tanpa wudu. Kita harus mengajarkan wudu, kemudian sholat kepada anak tersebut yang sudah tamyiz. Seperti apa lagi sholat? Seperti tawaf gitu ya. Tidak boleh kita mengajarkan, kita harus larang anak tersebut
sholat tanpa wudu dilarang. Harus ajarkan anak tersebut wudu dulu kemudian sholat. Wa yaruna haram apa tamkinu ghairi mumayyizin apa tamkinuhu ngongangakeun nisi sobi ghairihi mumayyizin kang saliyane tamyiz min nahwi mushafin saking saumpamane anggepok mushaf. Walau ba'du ayatin dan sawa najan sabah ini ayat 5 mering barang kang fihi ketetep ing dalam ma minal ihanati saking ngahinaakeun dan kita haram memperbolehkan kepada anak yang belum tamyiz memegang Al-Qur'an. Haram kepada orang tua memperbolehkan anak yang belum tamyiz memegang Al-Quran walaupun satu ayat. Contoh, anak tersebut umur 2 tahun, orang tuanya menyuruh kepada anaknya, tolong nak ambilin Al-Quran di sana di meja misalkan. Nah itu sebagai orang tuanya dosa, karena ini haram bagi orang yang belum tamyiz. Kita sebagai orang tuanya haram memperbolehkan memegang Al-Quran. Kita harus larang anak kecil yang belum tamyiz memegang Al-Quran walaupun satu ayat. Contoh, ada 1 lembar kertas tulisan Al-Quran, alhamdulillahirabbil alamin, disobek ya, itu Al-Quran, 1 lembar ayat disobek, 1 kertas, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Kemudian kita suruh anak tersebut tolong nak ambilin ke atasin kertas tersebut. Nah itu tidak boleh, karena itu belum tamyiz, terkecuali kita tidak mengetahuinya, tidak mengetahui anak tersebut memegang Al-Quran, tidak mengetahui anak tersebut memegang kertas 1 lembar, itu beda lagi, karena kita tidak tahu sebagai orang tuanya. Ini kalau tahu anak kecil memegang Al-Quran yang belum tamyiz, maka kita harus melarangnya ya. Faedatun maka watasi faedah kalau senika sapa an-Nawawi menawi tibyan ini dalam kitab tibyan la yamna'u ay ajajan cegah la yumna'u ajajan cegah sapa al-kafir an sima'il Qur'an saking ngarungakeun Qur'an liqaulihi, karena ada pangandikane Allah Ta'ala azza kang maha mulia sapa Allah, jalan kang maha dukur sapa Allah. Wa innan lamun jaluk nyalametakeun sapa ahadun wong sawiji minal musyrikin saking musyrik kabeh istajaroka maka jaluk tegese istajaroka tegese jaluk pangnyalametkeun sapa musyrik ka ing sira fa'ajirhu maka salametakeun sapa si musyrik fa'ajirhu maka nyalametakeun sira hu ing si musyrikin hatta yasma'u malam layan tadi ngarungakeun sapa si musyrik kalamallahi ing larasan Allah wa yumna'u dan cegah sapa si musyrik minal masil mushabi saking anggap mushaf. Ada 1 faedah kata Imam Nawawi di dalam kitab Tibyan, jangan dilarang orang kafir mendengarkan Al-Quran. Jangan dilarang orang kafir mendengarkan Al-Quran. Nah, misalkan yang satu orang Islam, yang satu ada orang kafir musyrik. Kemudian orang Islam mengaji Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengajinya itu tidak di masjid ya, di rumah, contoh misalkan di ruangan yang lain. Dan kita
tidak boleh sebagai Islam melarang kepada musyrik untuk mendengarkan Al-Quran. Kata Allah Ta'ala, kalau misalkan orang musyrik meminta kepada kita untuk menyelamatkan menyelamatkan dirinya dari kemusyrikan dengan cara membacakan Al-Quran kalamullah, maka kita selamatkan orang tersebut, orang musyrik tersebut kita selamatkan gitu, sehingga mendengarkan dengan kalamullah Al-Quran tersebut gitu ya. Dan tetap kita harus mencegah, kita harus melarang orang musyrik tersebut untuk memegang Al-Quran, cuma mendengarkan doang, dilarang untuk memegangnya karena itu belum wudu, belum masuk Islam. Terutamanya kita harus masukkan Islam dulu, kemudian boleh memegang Al-Quran kalau mau memegang Al-Quran. Sekarang wahal yajuzu lana tahunang opo ta'limu, belajar ne si musyrik Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Qala wisandika sapa ashabuna, sahabat kita sadaya, ingkana lamun ono sapa si musyrik la yurja, iku la yurja ora den Arab opo islamuhu manjing Islamnya si musyrik, lam yajuz maka ora unang opo taklimuhu melajarnya si musyrikin. Dan apakah boleh orang kafir belajar Al-Quran? Ya, apakah boleh? Kan tadi mendengarkan, sekarang belajar. Apakah boleh orang kafir belajar Al-Quran? Kata sahabat kita semua, kalau bukti orang kafir itu di Arab diinginkan orang kafir itu untuk masuk Islam, maka boleh. Kalau tidak diinginkan masuk Islam untuk mengajarkan Al-Quran kepada musyrik itu, tidak untuk niat untuk memasukkan Islam, maka tidak boleh untuk mengajarkan Al-Quran. Karena kenapa? Takut di debat, takut diadu dombakan kepada bosnya ya. Wa in rujiyata lamun den Arab opo islamuhu maning Islam si kafir papihi, maka ikut tetap jauh ini wajhani utawi rong wajah. Asahuhuma utawi wajah asahuhuma utawi pang sohe-sohene iwajhani iku ya juzu wenangne taklim. Rojaan kena arah di masjid Islami maring maning asmini isi kafir. Tadi kan tidak boleh kita mengajarkan Al-Quran kalau kita tidak ada niat untuk memasukkan Islam kepada orang kafir tersebut. Yang ke satu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana orang yang diinginkan niat untuk memasukkan Islam kepada kafir tersebut karena mengajarkan Al-Quran? Maka kaul yang sahih itu ada dua wajah, ada dua kaul yang lebih sahih, kaul yang kita
pilih, maka boleh kita mengajarkan Al-Quran asalkan kita niat untuk memasukkan Islam kepada kafir tersebut. Dan kalau yang kedua, wajah yang kedua, lam yajuz, tidak boleh mengajarkan Al-Quran kama lam yajuz. Sekarang wajah yang kedua, kalau yang kedua la yajuzu, ora wenang opo taling, kamala yajuzu ora wenang opo bai'ul mushafi, ngadol mushaf minum saking kafir, wa indrojian sanajan dan Arab sapa si kafir, wa ama idaru ainahu lantat kala ningalis kita sadayahu. Dan wajah yang kedua, kalau yang kedua tidak boleh kita belajar Al-Quran kepada kafir, dan tidak boleh menjualnya mushaf kepada orang kafir. Itu kalau yang kedua. Tapi tetap yang dipilih yang soheh kalau yang ke satu, bahwasanya mengajarkan Al-Quran boleh dengan syarat jangan dipegang oleh orang kafir. Kemudian kita niatkan untuk masuk Islam orang kafir tersebut. Kalau tidak diniatkan untuk memasukkan Islam kepada kafir tersebut, maka tidak boleh untuk mengajarkannya. Sekarang wa amma idaru ainahu, lan anapun tatkala ningali kita sadayahu ing kafir, ya ta'alamu ing belajar ni Al-Quran, ya ta'alamu belajar sapa si kafir ing Al-Quran gitunya. Fahal ya'mna'u maka anatah, dan fahal yumna'u maka anatah dan cegah sapa si kafir pihi ikut pinjam jauh syarat wajahani utawi rong wajah. Intaha wis katau kaul Imam Nawawi, intaha wis katau kaul Imam kaul ashabuna. Sekarang di mana-mana kita melihat orang kafir belajar kepada Islam, ini ada orang ketiga ya. Ada orang ke satu, ada orang kedua, ada orang ketiga. Nah, kita sebagai orang ketiga, di mana-mana kita melihat orang kafir orang kafir tersebut belajar kepada Islam, apakah itu harus dicegah, harus dilarang untuk belajarnya? Tetap, itu ada dua wajah. Kan tadi mah bagaimana orang kafir belajar kepada Islam secara langsung ya, dua orang, empat mata. Tadi mah yang kedua ada 3 orang, pihak ketiga. Dan kita sebagai pihak ketiga, di mana-mana orang kafir belajar kepada Islam dan kita sebagai melihatnya orang Islam, apakah harus dicegah, harus dilarang orang kafir belajar kepada Islam? Itu ada 2 wajah. Kalau yang sahih yaitu boleh belajar asal niatnya orang Islam tersebut mengajarkan karena ingin memasukkan Islam. Kalau tidak mau memasukkan Islam, tidak boleh mengajarkannya. Itu yang sahih yang dipilih. Yang tidak sahih, yang tidak dipilih, tetap tidak boleh mengajarkan Al-Quran dan tidak boleh menjualnya Al-Quran kepada Islam. Tapi yang dipilih kalau yang pertama, bahwasanya boleh mengajarkan asal dengan syarat harus niat karena ingin memasukkan Islam kepada kafir. Wal khamisuha wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.